Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudaraku semuanya, terima kasih atas respon terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar kami berikan jawaban. Seperti pada edisi sebelumnya, bahwa saya mengatakan mendapatkan sejumlah kiriman video yang isinya adalah seseorang yang katanya adalah cucu atau mungkin cicit dari Habib Utsman. Dan ternyata video-video itu sudah banyak dikomentari di sejumlah kanal YouTube. Namun ada satu video yang menurut saya menarik untuk dibahas di sini. Videonya adalah video pendek ya bunyinya. Diceritakan bahwasanya Al-Mufti Betawi Jakarta Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, beliau sedang dalam perjalanan menuju Surabaya. Kemudian singkat ceritanya, beliau bertemu dengan seorang Belanda, yang mana Belanda tersebut mengatai beliau. Beliau sedang ngopi, kemudian dikatai oleh Belanda tersebut, "Tuh lihat," katanya, "monyet hitam sedang ngopi," katanya begitu. Kemudian Habib Utsman bin Yahya tersenyum dan menanyai mereka dengan bahasa mereka, yang sehingga membuat kaget mereka. Oh, ternyata Habib Utsman ini bisa bahasa mereka begitu. "Mau kemana engkau?" katanya, kata Habib Utsman bin Yahya. Kemudian dijawab, "Saya mau menjenguk anak saya yang sedang sakit." "Oh, anakmu tadi sudah meninggal jam 10 tadi pagi, sudah meninggal," katanya. Kemudian setelah pulang ternyata betul meninggal, dan terheran sehingga mencari Habib Utsman bin Yahya, kemudian mengakui kehebatan Habib Utsman sehingga orang tersebut masuk Islam. Insya Allah, subhanallah, sungguh kisah yang luar biasa. Kesedotan saya itu benar adanya, yang dengan demikian berarti Habib Utsman memiliki karomah yang bisa mengetahui sesuatu yang tak tampak di depan mata. Dan yang kedua, ini tak kalah pentingnya, bahwa ternyata Habib Utsman menguasai bahasa Belanda. Entah itu karomah atau memang beliau paham bahasa Belanda, karena memang hidup di masa penjajahan Belanda dan menjadi sahabat orang Belanda. Maka dengan demikian, ini juga bisa menjadi jawaban dari salah satu pemberi komentar di kanal kami yang mengatakan, data dari Belanda kok dipakai? Itu kan data nggak benar, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang berulang-ulang saya katakan, apa yang saya sampaikan terkait dengan data-data yang dari Belanda itu, entah itu Van den Berg, Holly, ataupun dari Snoeck-Oorgroene, saya hanya memberikan data pembanding terkait seseorang yang dikisahkan oleh sahabatnya sendiri. Kalau umpamanya saya mengisahkan tentang Habib Utsman dari buku Snoeck-Oorgroene, itu kan temannya yang membicarakan Habib Utsman. Dan ketika buku itu terbit atau artikel itu terbit, Habib Utsman masih ada. Dan dengan apa yang disampaikan oleh cicitnya tadi, semakin menguatkan bahwa sangat memungkinkan Habib Utsman mengetahui dari apa yang ditulis oleh sahabat-sahabatnya. Entah itu di buku Le Hadramaut yang ditulis oleh Van den Berg, karena memang di buku Le Hadramaut itu Habib Utsman juga terlibat dalam beberapa hal ya, seperti yang saya katakan, atau artikel-artikel yang dibuat oleh Snoeck-Oorgroene. Nah, mungkin juga terkait dengan salah satu isi di bukunya Snoeck-Oorgroene ini, Habib Utsman mengetahui. Kenapa? Karena artikel yang saya akan bacakan ini 1886. Artinya Habib Utsman masih sehat ya. Ini pada bab seorang Arab sekutu pemerintah Hindia Belanda. Artikel ini pertama dimuat dalam The News Rotterdam Koran pada 14 dan 16 Oktober 1886. Di dalam bab ini, betapa Snoeck-Oorgroene memberikan pujian yang luar biasa terhadap sahabatnya itu, yakni Habib Utsman. Pada bagian akhir artikelnya, Snoeck-Oorgroene menuliskan, "Kalau saya tidak salah, maka apa yang saya uraikan dari sejumlah kecil ikhtisar yang telah saya ambil dari beberapa karangan Sayyid Utsman ibnu Yahya," di sini ditulis Sayyid, saya tidak merubah,
Sudah cukup jelas bahwa orang Arab ini selain mendapat pernyataan terima kasih para ilmuwan kita atas jasanya di bidang ilmu bumi dan karangan mengenai ilmu bangsa-bangsa, juga mendapat kehormatan dari kaum yang berpikiran sehat atas keberanian yang sopan yang diperlihatkan dalam pemberantasan para guru dalam kurung syekh yang menyesatkan di Jawa. Ketika bicara Jawa ini adalah Pulau Jawa ya. Guru atau syekh ini yang dimaksud adalah mursyid thariqah. Ini kaitannya dengan persoalan thariqah yang marak pada saat itu dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan Habib Usman mendapatkan pujian atas kerja kerasnya. Demikian tulis Senok. Saya lanjutkan. Dengan berbuat demikian, ia telah membahayakan dirinya. Para pembangkit semangat rakyat yang licik menggambarkannya sebagai penyerang hal-hal yang suci, dan khalayak yang bodoh dan terkena hasutan mudah sekali percaya pada tuduhan-tuduhan semacam itu. Ini objeknya adalah kepada para pelaku thariqah dan para pejuang. Usman memiliki keberanian berdasarkan keyakinannya dan tidak akan menghentikan perjuangan. Yang demikian itu kita harapkan terutama juga karena para syekh dan pengikut mereka merupakan musuh-musuh yang paling berbahaya terhadap kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Jelaskan? Paling sedikitnya sama bahayanya seperti kaum Sanusiyah terhadap kekuasaan Prancis di Aljazair. Pada saat itu juga terjadi pemberontakan atau perjuangan dari kaum thariqah Sanusiyah di Aljazair terhadap pendudukan Prancis. Maka Senok mengatakan apa yang terjadi di sini waktu itu adalah Qadariyah dan Naqsabandiyah melakukan berbagai hal yang oleh mereka disebut pemberontakan. Maka sama-sama bahayanya sama dengan yang terjadi di Aljazair atas pendudukan Prancis. Saya lanjutkan. Justru karena itu ulama kita dari Hadramaut itu juga berhak atas terima kasih dan simpati dari mereka yang bersikap jujur terhadap Hindia Belanda dan terutama dari pemerintah kita sendiri. Orang-orang yang merupakan sekutu kita yang tidak dicari adalah bagaikan permata yang patut ditatah dengan emas. Tidak memberikan penghargaan kepada mereka berarti menampar muka sendiri. Hanya dengan kebijakan yang halus dan pimpinan yang baik, sebagaimana sudah beberapa kali saya kemukakan, negeri kecil kita ini lambat laun akan dapat mempertahankan kekuasaan atas berjuta-juta kaum muslimin di Hindia Belanda. Penjajah ya begitu ujungnya ya. Bahwa kekurangan sekecil apapun pada pengetahuan tentang tugas dalam persoalan ini dapat mengakibatkan kesalahan yang menyedihkan dan yang tidak dapat diperbaiki. Kita harap kelak kita dapat menceritakan secara lebih rinci. Untuk sementara dapat dikemukakan di sini bahwa seorang Arab seperti Usman ibnu Yahya adalah lebih berharga daripada sejumlah besar bupati-bupati peminum anggur yang berpandangan bebas. Kita menganggap sebagai kewajiban untuk memintakan perhatian umum pemerintah kita terhadap sekutu ini bahwa penghargaan yang adil padanya pada waktunya yang tepat akan dapat memberikan manfaat yang sangat berharga. Demikian uraian dari Senok Horngronya atas Habib Usman, meminjam istilah Senok sendiri atas kerja keras dari Habib Usman di dalam memberantas para mursyid, atau di sini ditulis ya, para mursyid thariqah dan para pengikutnya. Nah, tulisan ini kalau kembali lagi kepada pernyataan Cici tadi, dimungkinkan karena memang sahabat Habib Usman mengetahui dan ditulis awalnya menggunakan bahasa Belanda. Kalau dikatakan Habib Usman bisa bahasa Belanda seperti yang diungkap cucunya, berarti kan tahu dong isinya. Faktanya, saya belum mendapatkan tulisan-tulisan Habib Usman yang mengkanter dari apa yang ditulis oleh Senok Horngronya. Begitu juga dari tulisan-tulisan Van den Berg. Maka dengan demikian secara analisis data memungkinkan bahwa apa yang disampaikan Van den Berg, apa yang disampaikan oleh Senok Horngronya dimungkinkan
benar adanya karena tidak ada sanggahan dari objek yang ditulisnya. Nah, ulasan ini tentu saja bukan bermaksud ghibah, tetapi lebih memperluas alam pikiran kita bahwa ketika kita merujuk kepada sesuatu, tentu kita kaitkan juga pada sesuatu yang lain, kira-kira logis atau tidak. Sebab apa? Seringkali orang mengatakan ketika data Belanda mutlak dianggap salah, padahal ada hal-hal yang seperti saya katakan ini penting juga untuk dipertimbangkan. Mengingat dalam kitab Habib Utsman sendiri, Manhajul Istiqamah Fiddini Bisalamah, beliau kan banyak memberikan komentar di sini. Entah itu perjuangan rakyat Banten yang dikatakan gurur, kemudian Thariqah, kemudian hal-hal lain lah yang sifatnya khilafiyah masih terkait dengan jimat. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sunnukur Hugronya dan juga yang ditulis oleh Van den Berg, saya belum mendapatkan fakta-fakta bahwa Habib Utsman mengkanter atau menyanggahnya. Demikian, mudah-mudahan ada titik manfaat yang bisa dipetik dari uraian ini. Setidaknya bisa mengisi ruang-ruang kosong di alam pikiran kita terkait sesuatu yang terjadi pada masa lalu. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.